Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi sama aku Laila Zalfa Az-Zahra dengan NIM 2107237 dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang sejarah masuknya Islam ke Korea Selatan. Jadi umat Islam di Korea Selatan itu termasuk ke golongan yang minoritas. Jumlah mereka kurang dari 1% dari seluruh populasi di negara tersebut. Meskipun demikian, pemerintahan Korea Selatan terbuka terhadap perkembangan Islam. Persinggungan antara Islam dengan Korea Selatan itu sebenarnya udah terjadi sejak abad ke-9 Masehi. Sejarah mencatat bahwa perkembangan Islam di Korea Selatan menempuh perjalanan panjang yang berliku-liku. Ali An-Sun-geun dalam buku Islam Damai di Negara Asia Timur Jauh pada tahun 2011 menyatakan bahwa Islam masuk ke Korea Selatan itu pada awal abad ke-9 bersamaan dengan kedatangan para pelayar dan juga pedagang dari Arab Persia. Kedatangan rombongan tersebut membawa serta ahli geografi Islam. Kemudian mereka bermukim di wilayah itu dan membentuk perkampungan Islam. Tidak berhenti hanya dengan bermukim, menurut Geun, penyebar Islam pada masa itu juga menikahi perempuan lokal. Dengan demikian, Islam pun perlahan-lahan bercampur baur dengan masyarakat setempat. Pada perkembangan selanjutnya, Choi Yun-kwon pada tahun 2014 dari Torch Trinity Center for Islamic Studies itu menyampaikan pada awal abad ke-11 misi dagang Arab tiba di Korea. Para pedagang yang bermukim di Korea itu membangun sebuah masjid di kota Kaesong, ibu kota dinasti Goryeo yang berkuasa di Korea Utara pada saat itu. Setelah penaklukan Mongol atas Korea pada tahun 1270, serta Korea diintegrasikan ke dalam kerajaan Mongol yang multi agama. Arus masuk orang-orang Muslim kembali terjadi secara signifikan. Muhammad Masrur Irsyadi dari Uin Syarif Hidayatullah menyampaikan bahwa kehadiran orang-orang Islam di masa dinasti Goryeo diterima dengan baik karena disebut-sebut membawa produk peradaban, yaitu teknologi yang mempermudah kehidupan khalayak setempat. Produk peradaban itu berupa teknologi astronomi, amanat, pengobatan, dan juga persenjataan yang bisa dimanfaatkan oleh Kekaisaran Mongol. Runtuhnya dinasti Goryeo itu segera digantikan oleh dinasti Joseon yang memegang kekuasaan selama 5 abad namanya. Kemudian di bawah dinasti Joseon, pemerintahan Korea melakukan penyeragaman identitas dan larangan menunjukkan identitas lainnya. Selain identitas kecinaan pada waktu itu, menurut Irsyadi, kondisi demikian menyebabkan semenanjung Korea menjadi pemerintahan yang tertutup. Relasinya dengan komunitas-komunitas Muslim kian terbatas. Selanjutnya, baru pada awal abad ke-20, Islam mengalami kebangkitan kedua di Korea. Islam dan Korea pada masa modern pasca Perang Dunia Kedua, Korea mengalami perang saudara yang memakan korban sekitar 5 juta warga sipil. Perang Korea
di awal tahun 1950-an ini merupakan perseteruan kekuasaan dua kubu, yaitu Korea bagian utara dengan Korea bagian selatan. Korea Utara yang waktu itu didukung oleh Cina dan juga Uni Soviet berhadapan dengan Korea Selatan. Di sisi sebaliknya, pihak Korea Selatan mendapat bantuan dari Amerika Serikat, Turki, dan beberapa negara sekutu lainnya. Masih menurut Ali An-Sungen pada tahun 2011 itu, selama Perang Korea, Turki mengirim tentara terbanyak setelah Amerika di bawah arahan PBB. Orang-orang Turki yang beragama Islam juga banyak membantu mengurus sekolah-sekolah di Korea Selatan bagi anak yatim akibat peperangan. Dari situ, mereka mengajarkan Islam kepada masyarakat Korea. Pada tahun 1955, mereka membentuk Persatuan Orang Islam Korea. Selanjutnya, perkembangan komunitas Muslim di Korea Selatan itu banyak mendapat sokongan dari negara lain dan berjalan cukup pesat. Populasi mereka terus bertumbuh. Terlebih pada tahun 1962, Kerajaan Malaysia menawarkan bantuan finansial untuk pembinaan sebuah masjid di Seoul. Sayangnya, karena inflasi fiskal, pembiayaan itu terhenti. Pada perkembangannya, pada tahun 1970-an, hubungan ekonomi Korea Selatan dengan banyak negara Timur Tengah kembali menggeliat. Orang Korea yang merantau dan bekerja di Arab Saudi banyak yang menjadi pemeluk Islam. Sekembalinya mereka ke negara asal, Korea Selatan, mereka turut menambah jumlah populasi warga Muslim di negara tersebut. Kemudian pada tahun 1974 berdirilah Masjid Sentral di Seoul dan Islamic Center, serta diikuti dengan dibukanya tempat-tempat ibadah umat Muslim temporer di beberapa daerah seperti yang disampaikan oleh Minardi. Negara ginseng yang mayoritas penduduknya beragama Buddha ini sangat menjaga toleransi dan menghargai perbedaan keyakinan. Namun kondisi ini sempat terguncang pasca peristiwa 11 September pada tahun 2001, yakni serangan teroris pada Menara Kembar WTC di New York. Tragedi itu turut menyebarkan Islamofobia hingga ke Korea Selatan. Menurut Muhammad Masrur Irsyadi, secara sosial, peristiwa tersebut dan juga kedatangan imigran asal negara-negara Muslim membuat media-media di Korea Selatan sempat melabeli Islam sebagai agama ekstremis dan juga radikal. Tidak hanya itu, Jong Min-so dari Universitas Hankuk dalam Children's Media Between Grooming and Persuasion, Religious Vision in the Case of Korea menyebutkan bahwa sebenarnya sebelum serangan pada tanggal 11 September itu, sentimen anti-Islam atau anti-Arab telah tersebar luas di Korea karena dinamika aktivitas kalangan agama serta kesalahpahaman atau ketidaktahuan daerah terpencil terhadap ajaran Islam. Jong Min-so melanjutkan bahwa jumlah artikel di surat kabar Korea yang mengandung kata Islam meningkat 3 kali lipat selama periode 2006 sampai 2009. Dari mulanya hanya berjumlah 85 menjadi 232. Kata Islam di surat kabar yang menunjukkan bahwa tumbuhnya minat diskursus Islam meningkat secara dramatis. Artinya, isu Islam semakin banyak dicemaskan atau kalau bukan malah ditakuti oleh pemeluk agama lain.
Agar keadaan kembali kondusif, pemerintahan Korea Selatan lewat proses yang juga berat ingin menunjukkan komitmennya dalam toleransi umat beragama. Pada tahun 2011, umat Islam di negara ginseng untuk pertama kalinya memiliki sekolah Islam yang diresmikan pada Maret dengan izin yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, upaya itu diikuti dengan dibukanya pusat pengaduan masalah hak asasi manusia yang diperuntukkan bagi masyarakat Muslim di Korea. Lembaga HAM Muslim ini juga yang pertama berdiri di Korea Selatan. Lika-liku perkembangan Islam di Korea Selatan seperti yang telah dipaparkan di atas tidak bisa dilepaskan dari sikap toleransi masyarakat dan kebijakan anti-diskriminasi pemerintah setempat. Sekarang, populasi umat Muslim di Korea Selatan menyentuh angka 35.000 jiwa. Kini hubungan harmonis antarumat beragama sudah jamak ditemui di Korea Selatan. Sikap toleransi yang ditunjukkan pemerintah dan juga masyarakat Korea Selatan terhadap umat beragama, khususnya Islam, menjadi jalan terang untuk memperkuat jalinan kerjasama dengan negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, termasuk Indonesia. Setidaknya sudah ada 14 masjid yang dibangun di Korea Selatan, yaitu Seoul Central Mosque, Masjid Al-Tauhid, Masjid Hoegi, Busan Al-Fatah Mosque, Islamic Center of Daejeon, Gwangju Mosque, Masjid Ansan, Masjid Anyang, Masjid Al-Ikhlas Uijeongbu, Masjid Gyeonggi Paju, Al-Asrofiyah Mosque, Masjid Bupyeong, Masjid Jeonju, dan juga Daegu Islamic Center. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.